Ibu ya. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita satukan hati pada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidup kami semua. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu haus akan kasih-Mu mengenai firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menguasai mulut, bibir, lidah, dan hatiku Tuhan. Sehingga kami tahu maksud apa yang Kau inginkan di dalam firman ini, dan kami mau belajar untuk selalu taat kepadamu, dan selalu mengikut jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, Kau berikan satu terobosan yang luar biasa bagi kehidupan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kami melangkah lebih pasti, ada berjalan bersama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami satukan hati ini, untuk mendengar firman-Mu, dan kami ucapkan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, malam semuanya, puji nama Tuhan ya. Tanpa terasa ini sebentar lagi ya, Natal ya Bu Maria ya. Jadi sebentar lagi Desember ya. Waktu berjalan dengan cepat. Ya. Firman-Nya pada malam hari ini tentang ikut Yesus ya. Kalau dulu waktu saya masih belum Kristen, kalau di tempat saya dulu, ini sudah masa-masa Advent, persiapan Natal, ya, pengampunan doa pengampunan dosa, persiapan menyambut kelahiran Yesus, ya. Tapi pada malam hari ini saya nggak bahas tentang itu, tapi kita bahas tentang ngikut Yesus secara hati kita, secara ketulusan hati kita, ya. Amin. Kita buka di kitab Lukas 19. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan 10 ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Lalu berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Ya, saya akan bahas melalui dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan jelas sekali bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya. Yesus masuk ke kota Yeriko ini bukan dalam artian satu kebetulan atau enggak sengaja ya. Namun Yesus tahu ada seseorang yang harus diselamatkan dan Yesus tahu orang itu ada niatan. Kenapa saya bilang gitu? Karena Yesus ini Tuhan, ya. Dia Allah, Dia Maha tahu. Dan di mana di kota Yeriko ini ada riwayat ya. Jadi kota ini dikutuk oleh Yosua waktu itu karena kota ini menghalangi umat Allah masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu di kitab Yosua 6 ayat 26, tapi nggak usah dibuka ya. Jadi Yosua marah, terkutuklah orang yang bangkit di kota ini, membangkitkan kota ini. Jadi Yeriko ini kota yang pernah dikutuk oleh Yosua. Bicara ini
kita diingatkan sama Tuhan. Melalui firman ini, Yesus itu selalu datang kepada diri kita untuk melepas kutuk kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi dia mati di kayu salib, membebaskan kita dari segala kutuk. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, kira-kira ya 2-3 minggu lah ya paling lama. Ada seseorang, dia sharing kepada saya, dia dari saudara kita ya, maksudnya bukan dari Nasrani ya, jadi dia dari saudara kita, dia baik, dia welcome. Dia bilang sama saya, dia bingung apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan ini. Dia merasa bahwa hidupnya ini selalu tertutup. Bahkan ada orang yang ngasih sharing sama dia, iya, jalanmu itu ditutup. Sehingga apa yang kamu lakukan ini tidak membawa keberhasilan. Singkat cerita, orang ini mengimani cerita ini. Dia setiap ada proyek apapun, sudah mendekati 75-90% gagal. Ada lagi kerjaan, sudah mateng, gagal. Terus dia ke saya, dia bilang, apa penyebabnya? Terus saya tanya, enggak tahu, kamu kenapa? Terus dia bilang, ya silsilah dari dulu ya, nenek moyangnya dia begini begitu. Wah, saya nggak mau cerita secara dalam. Jadi dia cuma hanya merasa bahwa ada beban yang dia harus bawa. Karena masa-masa lalunya ada perbuatan yang nggak benar. Saya bilang, saya dapat hikmat melalui firman ini. Saya juga ceritakan ke orang ini tadi ya, yang sharing sama saya bilang bahwa Yesus itu datang ke tempat yang terkutuk. Yesus bisa merubah kutuk jadi berkat. Saya ceritakan tentang Yesus datang ke Yeriko, seperti halnya pada malam hari ini. Jadi siapapun kita, ya melalui tadi yang ada yang sama saya, mungkin saat ini kita juga berpikir hal yang sama. Ada apa dengan aku? Kok aku selalu begini, selalu begini? Kok tidak ada keberhasilan? Kok mungkin mengalami surut ya, mengalami ketenggelaman secara apapun, pekerjaan atau di dalam keluarga. Saudara dengarkan melalui firman ini, justru itu momen inilah yang saudara harus tahu. Bahwa Yesusmu tahu melihat, dia datang, dia sengaja datang ke dalam hidup saudara semua. Termasuk dalam hidup saya. Dia datang, dia yang menjamah. Seperti hanya dia datang ke Yeriko. Ya. Di sini ada satu peristiwa yang luar biasa di Yeriko ini. Kalau kita baca ayat yang berikutnya, ya. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Sakeus ini orang kaya, ya. Dia pemungut cukai. Dia orang Yahudi, tapi dia dibenci sama bangsa Yahudi. Karena di mata bangsa Yahudi, dia ini seorang pengkhianat, malu-maluin bangsanya dia sendiri, ya. Perbuatannya nggak benar, biasa ya. Ahli Taurat, kaum Farisi itu gitu-gitu semua rata-rata. Dia merasa sok suci, ya. Jadi Sakeus ini dibenci. Namun satu hal, Sakeus sendiri dia udah mulai tahu, dia mulai menyadari. Karena kalau di ayat yang ketiga di situ dikatakan ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Jadi Sakeus tahu siapa Yesus. Dikatakan untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tanpa disadari, Sakeus ini sudah mendengar dari beberapa orang tentang Yesus. Ya, pasti ada yang cerita, wah Yesus tuh hebat ya, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh jadi berjalan, orang buta bisa melihat. Itu ke telinga Sakeus. Ya, jadi yang poin berikutnya kita belajar apapun yang ada di dalam lingkungan kita. Mungkin kita menjumpai salah satu kerabat
Ya, seperti yang tadi saya sharing kepada saudara, saya kasih arahan, saya kenalkan tentang Yesus. Dan saya yakin dia pasti seiman nantinya dengan kita semua. Inilah tugas kita, kita mengenalkan tentang Yesus. Andai kata Sakyus ini tidak mendengar cerita tentang Yesus, Sakyus tidak tahu itu siapa Yesus. Dan tentunya mungkin Sakyus akan bilang, mungkin ada orang ngomong ya, Yesus datang, Yesus datang. Gak perlu ya, nggak tahu siapa itu, nggak tahu. Mungkin gitu jawabannya Sakyus. Tapi Sakyus lain, dia sudah ada gambaran. Makanya dia langsung lari. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kita anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mengikut Yesus, kita harus tahu juga kanan kiri kita ini siapa. Banyak hal-hal yang kita nggak nyadarin, bahkan terutama kadang di lingkungan sekitar kita ya. Saya kemarin sempat waktu sharing di perkuliahan, banyak yang mungkin kita melayani sampai ada yang keluar pulau, kemana, ke pedalaman, itu boleh. Nggak ada yang melarang. Tapi satu hal kadang kita lupa, di sekitar kita ini masih banyak orang yang seperti itu dan banyak yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan. Ya, yang seperti saya alami, saya kaget. Ini orang juga lumayan dekat ya. Ternyata seperti ini saya disadarkan sama Tuhan, loh ini luar biasa ya. Kita harus mengenalkan Yesus ini nggak henti-hentinya. Melalui mana ya? Kita sambil bercanda, mungkin sambil ngomong ya, kita singgung sedikit demi sedikit. Kalau orang yang belum mengenal Yesus, kelihatan. Waktu itu saya juga menemui dia, waktu itu kelihatan orangnya agak galau banget gitu ya. Sumpah gitu ya. Terjadi percakapan seperti itu, akhirnya dia ngomong kalau dia merasa tertutup, jadi gak dikutuk gitu ya istilahnya. Ya. Jadi inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita ini mendapati seseorang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Yesus. Bahkan orang itu mungkin salah jalan. Bukan kita mencemooh, atau mungkin kita menghakimi. Banyak anak-anak Tuhan yang belajar seperti Tuhan. Loh kok bisa? Iya. Menghakimi, mengejudge ya, memvonis, wah kamu tidak benar, pantas hidupmu susah. Dulu. Tuhan Yesus kalah sama kita nanti. Jadi bahkan Yesus pun berkata, waktu seorang pelacur itu datang, siapa yang tidak berdosa boleh merajam wanita ini. Akhirnya nggak ada yang berani merajam. Ya, jadi kita belajar untuk mengenalkan Yesus di dalam sekitar kita, seperti halnya Sakyus. Dan Sakyus ini luar biasa, saudara. Dia ada sikap, ada hati dia untuk mengikut Yesus dengan baik. Tentunya kalau di ayat yang ketiga nih, pada waktu Sakyus ya berusaha melihat Yesus, saudara, dikatakan di situ sebab badannya pendek. Dia mempunyai keterbatasan fisik. Ya, nah ini. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, tadi dia pernah dengar Yesus, tadi saya sudah bahas ya. Namun di sini dia ini badannya pendek. Dia susah untuk ketemu Yesus. Tapi ini semangat juangnya Sakyus ini luar biasa. Mungkin ya, ini ilustrasi ya. Mungkin orang-orang yang lihat Sakyus datang gitu, tutupi ya. Ini seorang dosa, jijik, kotor, gila nih ya. Mau ketemu Yesus sok suci aja, tutupi. Tapi Sakyus tetap berjuang. Ya, ini plus poinnya Sakyus itu di sini. Dia tidak patah semangat. Amin ya. Dia tetap berjuang untuk mencari Yesus. Ini yang kita dapat hikmat yang luar biasa di firman ini. Tapi saya bukan ngajarin saudara berjuang semangat untuk jadi pemungut cukai ya. Saya nggak ngajarin itu ya. Tapi saya ngajarin untuk mengikut Yesus. Dia ada semangat yang luar biasa. Walaupun dia mengalami keterbatasan fisik. Ya. Oke ya, kita lanjut ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ.
Dari perjuangannya yang luar biasa, Sakeus itu berkreasi, ya. Orang itu kalau ada niatan, segala cara itu ditempuh. Kadang kita ini mengikut Yesus itu, kita harus ingat seperti hanya kasih mula-mula. Ya, rata-rata mungkin di sini lebih banyak yang berkeluarga, ya. Ya, ini saya dapat hikmat juga, ya. Hidup ini kadang kan nggak lepas dari satu gesekan, walaupun itu hubungan di dalam keluarga maupun dimanapun. Tapi kita belajar kasih mula-mula itu harus terus ada. Waktu mengingat dulu bagaimana waktu pacaran, gitu ya. Nah, sama. Kita pun dulu waktu pertama kali mengenal Yesus, kalau orang yang sudah ikut Yesus, bagaimana Yesus menjamah kita? Pada waktu kita dipulihkan, satu demi satu. Itu namanya kasih mula-mula. Kita mengingat bagaimana proses itu. Nah, Sakeus ini, dia mempunyai kasih yang luar biasa. Kasih mula-mula yang luar biasa, dia cari yang namanya Yesus itu. Seperti kalau kita yang dulu masih muda pacaran, ya, hujan aja dibelani apel, ya. Nggak apa-apa, ya. Sekarang sudah hujan, nganter ke toko seberang, berangkat atau dewek, ya. Males, bahasa ini adem, nggak tahu nih ini adem, ya. Itu dulu padahal pacaran gemeter-gemeter, nggak apa-apa, ya. Ini sama, ya. Kadang orang tuh baru kenal Tuhan, terus dapat dipulihkan. Waduh, luar biasa, ya. Kalau sudah kenal, hambar, ya. Jangan, sama, di dalam kekeluargaan juga sama seperti itu, ya. Kalau orang yang sudah serius begini, kasihnya luar biasa. Dia mendalui orang banyak, lalu Sakeus itu memanjat pohon ara. Dia mempunyai kreativitas yang luar biasa. Dia punya kreasi. Dan dia berani ngambil sikap tanpa memikirkan risiko. Ngomong-ngomong manjat pohon ini tidak gampang, ya, saudara. Saya aja paling takut sama ketinggian. Saya tuh paling takut ketinggian, kecuali kalau ditutup. Contoh, naik pesawat, itu kan tertutup, ya. Andai kata pesawatnya dibuka semua jendelanya, tidak berani saya. Ya, kalau tertutup saya mau. Saya kalau nggak tertutup saya takut. Ya, tapi Sakeus ini sudah pendek manjat pohon. Ini harusnya perjuangannya luar biasa. Susahnya minta ampun, ya. Dia naik pohon, dia mendalui, dia kreatif, dia tanpa memikirkan apapun. Disinilah kita diuji iman kita. Kalau kita ngikut Yesus, kita tanpa memikirkan apapun. Dalam kondisi saat ini pun, antara iman dan kenyataan ini gampang-gampang susah. Kalau kita melihat fisik, kalau kita tidak ikut Yesus dengan baik, kita akan mengalami satu stres dan tekanan yang luar biasa. Beberapa orang pun dalam kondisi saat ini, walaupun perekonomian sudah mulai membaik, tapi masih banyak orang-orang yang masih sakit di dalam perekonomiannya. Bahkan beberapa masih belum pulih, ya, masih terikat dengan kredit, masih terikat dengan apa. Ya, disinilah kita belajar bahwa kalau kita ikut Yesus, kita nggak perlu khawatir. Kita berani, kita tempuh apapun di dalam kehidupan ini dengan percaya dengan Yesus. Sakeus berani menempuh ini, dia berani memanjat pohon ara tanpa risiko apapun yang dia pikirkan. Kalau aku gagal, aku jatuh, kakiku patah, bagaimana? Dia nggak ada pikiran seperti itu. Ya. Lalu di ayat yang kelima, dari sini, ini saya bilang bahwa, saudara perhatikan di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara perhatikan, inilah kesengajaan Yesus. Pada waktu lewat di pohon ara itu, Yesus lihat ke atas. Sudah tahu Yesus itu. Ya, ikut Yesus itu didasari dengan satu pertobatan. Ini penting sekali, saudara. Pertobatan ini penting. Sakeus ini mau bertobat. Makanya dia ada perjuangan seperti itu, dan Yesus pun sudah tahu dari awal. Makanya dia lewat situ, dia lihat ke atas. Sakeus turun. Sejak kapan Sakeus turun? Ya sejak hari itu juga. Di ayat yang ke-6 jelas sekali, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hari itu juga dia terima Yesus. Inilah proses kehidupan kalau kita di dalam satu lingkup
Ya, di sini jelas ya, menerima Yesus dengan sukacita. Hari itu juga. Dalam satu lingkup kita yang kadang kita salah jalan, dari situlah Tuhan betulkan kehidupan kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya orang yang terlalu berisiko, dan saya selalu istilahnya gini. Bagi saya ini uang ini nomor satu dulu ya, sebelum bertobat ya, sebelum jadi hamba Tuhan. Saya kasih kesaksian benar ini. Ya, saya berani menginvestasikan uang tanpa kejelasan, yang penting dapat bunga besar. Ya, itu tahun 2005, saya masih ingat ya, 2005, 2006. Sudah jalan berapa ini? Sudah 15 tahun ya, cepat ya. Dari situ saya dititipin, saya titip uang kemana-mana, yang penting dapat 5%. Sadis ya, sebulan 5% ya. Ya nih, mirip kayak Sakeus ya. Jadi bagi saya tuh enak gitu. Namun satu hal, kalau Yesus memanggil kita seperti halnya Sakeus tadi, ini bukan satu kebetulan. Tahu-tahu saya mulai mengalami problem. Saya mengalami kehancuran secara finansial karena uang saya habis dimakan orang. Dari sinilah saya mulai bertobat. Saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Dari sinilah saya jadi seperti ini. Dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Inilah proses kehidupan. Ya, apapun itu, seperti halnya Sakeus. Dia seorang pemungut cukai. Tapi dari situ Tuhan mau. Tuhan datang ke Yeriko. Dengan sengaja, dia tahu ada orang yang mau bertobat. Dan disitulah Sakeus itu mulai sadar. Dan dia ambil risiko, dia naik ke pohon ara. Dan Yesus pun merespon dengan baik, disuruh turun Sakeus. Dan hebatnya, Sakeus tidak nunggu-nunggu apapun. Dia terima dengan sukacita. Sukacita ini yang penting, ikut dalam Yesus. Ini kesempatan. Nah, saya tadi sempat utarakan dari awal, tugas kita mengenalkan Yesus. Karena kadang ada orang ini belum tentu bisa merespon dengan baik ajakan Yesus di dalam hidupnya. Benar ya? Rasanya pernah kok ya kita ngajak teman ke gereja. Ayo bareng sama aku mesti kapan ya? Aku sih repot. Ayo datang ya nanti ya, aku sih kerja gitu. Menunda. Nah ini tugas kita. Karena waktu ini tidak akan bisa mundur dan waktu ini terus berjalan untuk maju. Mengikut Yesus nggak usah tunggu nanti kalau ada kesempatan. Tapi harus kita sikapi hari ini pun kita ikut di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Jadi Sakeus ini hebat, dia nggak usah tunggu-tunggu. Dia langsung dengan sukacita dia turun. Dia sambut Yesus. Ini tidak gampang, saudara. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, pengorbanannya dia ini semakin luar biasa. Kita lihat pengorbanan Sakeus ya, di ayat yang ke-7. Tetapi semua orang, ya ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di orang berdosa, di rumah orang berdosa. Ini loh, risikonya Sakeus yang tempuh yang kedua kali. Pertama, dia sudah naik pohon, ya. Yang kedua, dia waktu ikut Yesus, dia terima dengan sukacita. Yesus bilang, aku mau menumpang ke rumahmu. Dan Sakeus terima Yesus. Yesus pun dikomplain sama, ya tentunya ngomplain ya, yang pasti ya ahli Taurat, kaum Farisi ahli Taurat ya. Pasti itu ya yang ngomplain ya, betul ya. Ada apa ya? Yesus itu numpang di rumah orang berdosa. Ini yang tadi saya katakan. Sakeus ini luar biasa. Dia punya mental, ini memang mental baja Sakeus. Dia nggak down. Dia tetap nggak dengerin itu orang. Dan dia ambil risiko. Risikonya apa? Wah,
Itu salah-salah bisa-bisa Sakeus yang dilempar batu nanti ya. Orang berdosa ini ya. Gitu ya. Kalau sama kaum Farisi ahli Taurat itu sadis ya. Tapi dia tetap nggak mau tahu. Dia tetap undang Yesus ke rumahnya, dan hebatnya Sakeus, dia ambil sikap di ayat yang ke-8, ini luar biasa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini sama dengan miskin loh nantinya Sakeus ini. Bayangin, kalau separuh diamalkan, ya, yang separuh disedekahkan, diamalkan, asetnya tinggal separuh. Padahal yang diperas dia itu berapa orang? Kalikan 4, minus. Habis itu kekayaannya. Dikasihkan semua. Poin ini mengingatkan kita bahwa kita ini diingatkan ada satu pengorbanan pada waktu kita ikut Yesus. Ini harus pada pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanannya apa? Pengorbanan di dalam diri kita sendiri. Ini yang paling susah. Menekan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Ya, sama dengan kita menjual aset kita. Aset apa? Aset egois kita. Aset emosional, aset keirian, aset kesirian, aset dendam. Nggak gampang, saudara. Kalau saya dapat hikmat yang luar biasa dari firman ini. Jadi, kita pada waktu ke Yesus, itu harus ada yang dibayar di dalam hidup kita. Dan ini sakitnya minta ampun. Nggak gampang. Kalau di firman ini diilustrasikan dengan kekayaan, keuangan. Tapi kalau kita yang saya dapat hikmat Tuhan, tidak harus dari kekayaan saja, tapi dari hati kita, dari pengorbanan kita, sikap kita, bagaimana? Ini yang paling susah. Nggak gampang, ya. Namun kita melalui proses ini kita belajar, seperti hanya Sakeus. Dia berani ngambil sikap sampai dia miskin, katanya gitu. Dia kembalikan semua apa yang dia peras. Beranikah kita mengembalikan seperti itu melalui sikap kita? Belajar dari mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan kita mungkin difitnah. Bahkan uang kita mungkin dikemplang. Mau merelakan. Ya, seperti Sakeus komitmen kepada Tuhan. Ini loh milikku, akan kuberikan kepada orang miskin, setengah dari milikku. Dia berubah dari hal yang enak menjadi tidak enak. Dari zona nyaman menjadi zona yang tidak nyaman. Wih, ini ngeri ya. Iya loh, ini tidak gampang. Orang itu kalau sudah hidup di zona nyaman, pindah ke zona yang nggak nyaman, nggak ada yang mau rasanya. Siapa yang mau? Nggak ada ya. Apalagi kita sudah biasa hidup dengan keras hati, kita merasa kita selalu menang. Terus kita suruh ngalah. Waduh, suruh ngampuni, waduh, gitu ya. Inilah ikut Yesus. Jadi Sakeus waktu dia ngambil komitmen seperti ini, dia berani, dia bayar harganya dia. Itu beban moralnya luar biasa. Belum nanti dirasani ya sama yang di sekitarnya. Betul ya? Waduh, sekarang gaya, sekarang dikit-dikit ke gereja katanya gitu. Sakeus ya juga sama, mungkin dirasani sama ahli Taurat, sama kaum Farisi. Oh gaya nih, uangnya disumbang. Oh sok miskin katanya gitu ya. Tapi Sakeus tetap nggak akan terpengaruh seperti itu. Inilah ngikut Yesus. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang di dalam satu keluarga.
Saya nggak tahu gimana caranya. Tahu-tahu orang ini mengalami sakit. Ternyata dari saya jajakin, dia sakit dikarenakan dia mangkel sama mertuanya. Ya, kaget saya. Tapi puji Tuhan ya, ini orang mau recover. Saya ketemu, saya ajak ngobrol, saya kasih firman Tuhan, saya kasih kekuatan. Dia mau. Terus saya doa, kamu mau doa? Iya. Kamu mau disembuhkan sama Tuhan? Mau. Bener. Tidak ngomong toh. Iya. Nek mau itu harus bisa ngampuni. Iya. Oke. Kita berdoa. Saya ajak doa, terus dia terjamah Tuhan, dia terharu, saudara. Setelah dia opname, dia mengalami operasi, dan Tuhan jamah. Sakitnya sekarang disembuhkan. Sempat divonis penyakit yang cukup ganas. Tapi puji nama Tuhan, setelah dioperasi, ternyata tidak sesuai analisa yang dikatakan keganasan. Saya bilang, itu mujizat. Saya bilang, itulah gunanya ikut Yesus. Kamu harus clean di sekitarmu. Pertobatan itu ya seperti itu juga. Bukan hanya pertobatan misalkan gini. Oh, saya dulu penjudi, sekarang nggak judi. Itu benar pertobatan. Tapi yang nggak kalah pentingnya, unsur-unsur seperti ini yang kadang kita tidak merasakan. Seolah-olah itu hal kecil. Allah cuma mangkel tok kok. Wong aku lho nggak salah. Cuman gitu tok. Gesekan di dalam rumah tangga. Tipis, lama-lama tebal. Sampai mengalami seperti itu. Akhirnya dia bertobat. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Setelah. Ya, dari firman ini, kita diingatkan. Ikut Yesus itu harus ada pertobatan. Saya dari awal tadi sudah katakan bahwa ikut Yesus itu harus ada pertobatan. Apalagi sebentar lagi kita Natal. Kita menyongsong, kita diingatkan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi kita semua. Namun sayangnya kita seolah-olah hidup ini seperti ritual ya. Jadi, oh iya Natal wayane kelahiran. Nanti mari Natal lari ya. Jadi saya diingatkan, jadi kita harus ngikut ya, ngikut. Mau Natal, mau Paskah, mau enggak Natal ya tetap. Inilah. Saya beberapa waktu yang lalu ini disadarkan kenapa sampai keluar firman seperti ini. Ya, kayak saya menghadapi peristiwa-peristiwa yang tadi saya utarakan dari awal kesaksian saya. Ya, jadi Zakheus sudah jelas sekali dia mau memberikan setengah dari miliknya dan mau mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia peras. Ya, oke, kita lanjut ayat yang ke-9 sekarang. Waktu cepat berlalu ya, nggak apa-apa ya. Masih ada waktu kok ya. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Satu orang bertobat. Malaikat di surga, Yesus bersukacita atas kita. Ini tugas kita ya. Jadi satu orang bertobat, Zakheus. Terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya apa? Terjadi keselamatan bagi orang yang di sekitar dia. Inilah tugas kita, bahwa kita ini pun juga keturunan Abraham. Ya, sama ya, di sini katakan bahwa kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Artinya apa? Allah memberkati Abraham, Ishak dan Israel, Yakub ya. Jadi bahkan Allah berjanji waktu itu, keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Begitu besarnya berkat ini diberikan kepada Abraham, kepada keturunannya. Siapa? Kita semua. Namun kita jangan lupa, selain berkat ini, Yesus mengingatkan, ayolah kita ikut kepada Dia, ikut kepada Yesus, ikut
jalannya dia. Supaya berkat ini mengalir terus. Berkat tidak harus dinilai secara materi keuangan, tapi saudara sehat, keluarga harmonis, kebahagiaan. Ini adalah berkat yang melimpah. Amin. Ya. Jadi kita selalu terima berkat Tuhan. Tuhan itu kalau sudah memberi berkat, dia tidak akan menarik. Lain sama kita. Kalau kita ngasih orang, mungkin kita bisa ngundat. Kamu enggak ingat ya, dulu tak tolong gitu. Atau mungkin kembaliin. Itu tak anggap utang ya. Tapi kalau Yesus Tuhan enggak begitu. Dia kasih. Namun kita diingatkan kita harus ikut dia yang benar. Ya. Supaya kita enggak jatuh di dalam pencobaan. Seperti hanya Sakeus ya, yang tadinya dia belum mengenal Yesus, tapi mendengar dari banyak orang siapa Yesus. Dia mau belajar melihat Yesus. Dia tahu dia harus kembali ke jalan Yesus. Dia ambil sikap, dia ambil tempuh, dia ambil risiko yang luar biasa. Ya, ayat yang ke-10, ayat terakhir ya. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sini sudah sekali ya. Jadi sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita nggak boleh bersedih hati. Kita merasa kok, aduh, kok saat ini aku kok belum dipulihkan, kok saat ini aku belum dijamah. Itu salah mindset kita. Karena dia mencari. Dari awal, Yesus datang ke Yeriko. Ini poinnya. Dia mencari. Dan dia dengan sengaja datang ke Yeriko. Bukan satu kebetulan. Kalau orang bilang ketepaan aja, tidak sengaja. Enggak. Dia tahu dan dia mencari benar. Amin ya. Bahkan Yesus ada di firman-Nya yang lainnya tidak berkata kan, banyak orang sakit yang memerlukan tabib. Ya. Jadi dia ini mau menerima kita. Asalkan kita mau ikut dengan Yesus dengan baik, dengan pertobatan yang luar biasa. Dia buka pintu sewaktu-waktu. Karena dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Puji nama Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Ya, kita diberkati firman Tuhan pada malam hari ini tentang ikut Yesus, ya, dengan pertobatan, sehingga kita terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akhiri firman ini, saya akan tutup dengan doa firman. Ya, mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau ikut Engkau, Yesus. Mengikut Engkau dengan pertobatan. Dan kami tahu, Tuhan, Engkau juga mencari kami yang hilang. Kadang ada hal-hal yang hilang di dalam hidup kami. Ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya, Tuhan, biarlah pada malam hari ini, Engkau melawat kami, pribadi lepas pribadi. Apa kekurangan kami? Dan kami mau belajar mengikut Engkau dengan serius, dengan kasih mula-mula. Seperti hanya pertama kali mengenal Engkau. Kami nggak mau melihat risiko apapun, tapi kami tetap tempuh di jalan-Mu. Karena Engkau adalah di jalan kebenaran. Tuhan Yesus, seperti hanya Sakeus, dia mau menjual kekayaannya. Dia mau memberikan kekayaannya. Artinya apa? Kita juga mau melepaskan keegoisan kita. Kita mau melepaskan pengampunan. Kita mau melepaskan segala hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Kesirian, iri hati, dipatahkan. Kami mau belajar terus, Tuhan. Sehingga kami bisa selalu mengikut Engkau dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dimatrekkan. Dibagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga menjadi satu terobosan yang luar biasa. Menjadi tuntunan di dalam kehidupan mereka semua. Dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hamba-Mu telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.